wa Jibril bareng-bareng. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, 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 sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah ziarah para wali yang dimuliakan Allah, baiklah pada kesempatan pagi hari ini, sebelum kita masuk waktu zuhur, maka kita akan menjelaskan tentang syarat-syarat jamak qashar. Karena hal itu nanti akan kita praktekkan dalam perjalanan, baik kita perjalanan hari ini ataupun perjalanan Bapak Ibu sekalian di kesempatan waktu-waktu yang lain. Jamak qashar ada terdiri dari dua bab. Yang pertama jamak, yang kedua qashar. Kalau jamak artinya mengumpulkan dua waktu sholat menjadi satu, menggabung, itu namanya jamak. Kalau qashar artinya meringkas jumlah rakaat sholat yang 4 menjadi 2. Kalau jamak qashar langsung berarti waktunya digabung, kemudian jumlah rakaatnya diringkas. Ya. Nah, seseorang boleh melaksanakan jamak saja, boleh melaksanakan qashar saja, atau boleh langsung digabung jamak qashar. Ya. Kalau jamak itu bisa berlaku bagi orang yang musafir, tapi juga bisa berlaku untuk mukim yang sedang di rumah. Gitu. Kalau qashar khusus hanya untuk musafir. Qashar tidak berlaku bagi orang yang ada di rumah. Tapi kalau jamak bisa. Ya, contoh orang yang misalnya mau menjalankan operasi di waktu asar, sehingga dia bisa menjamak qashar di waktu zuhur. Karena nanti asar dia akan menjalankan operasi dan selesainya sudah melewati waktu. Nah, itu berarti dia bisa melaksanakan jamak, sehingga sholat asarnya langsung bisa disolatkan di waktu zuhur. Atau orang yang sudah terbiasa sholat berjamaah ke masjid, lalu terjadi banjir atau hujan yang sangat deras, sehingga dia ketika di rumah sudah ada di masjid, karena dia nanti bolak-balik itu waktu jalannya itu terganggu, maka dia boleh, ya. Nah, tapi kalau qashar itu nggak bisa, khusus hanya untuk musafir. Nah, kalau langsung digabung jamak dan qashar, itu juga khusus buat musafir. Yang di rumah nggak bisa karena ada qasharnya. Ya. Kemudian
Melaksanakan jamak qashar itu ada beberapa syarat. Syarat yang pertama, perginya itu tujuannya bukan untuk kemaksiatan. Seperti pada pagi hari ini kita akan melaksanakan pergi ziarah. Maksiat bukan? Bukan. Bahkan bagian daripada ibadah. Ya, bagian daripada ibadah. Jadi waktu yang kita korbankan, sebagian harta yang kita keluarkan, tenaga, semuanya insya Allah semuanya bernilai ibadah. Karena berziarah itu bagian daripada ajaran agama Islam. Ya, jadi perjalanannya tidak boleh niat untuk kemaksiatan. Maksiat apa maksiut? Hah? Maksiat. Nah itu kalau tujuan perginya untuk maksiat, maka nggak boleh melaksanakan jamak qashar. Yang kedua, jarak tempuhnya harus sudah 16 farsakh. 16 farsah itu kalau dalam fikih, ya, contoh fikih yang paling dasar yaitu kitab Fathul Qorib Abu Suja yang mengarangnya, fikih Syafi'i. Nah itu dikonversi maaf ya, karena ini lidahnya lidah Jawa. Kalau dikonversi waktu, itu jarak kilo itu kurang lebih 81 kilo. Ya. Jadi kalau sudah mencapai tujuannya itu lurus ya, bukan muter-muter. Jangan muter-muter di komplek aja, kan muternya seharian udah lebih gitu, enggak. Jadi cara lurus. Iya, 81 kilo. Ya. Kemudian syarat yang ketiga, yang diqashar harus sholat yang 4 rakaat. Berarti zuhur, asar, isya. Itu yang bisa diqashar. Ya. Nah, kalau yang dijamak karena sekaligus, ketika dijamak itu juga udah ada gandengannya. Nggak boleh kita bikin gandengan sendiri-sendiri. Udah ada gandengannya. Zuhur gandengannya asar. Ya. Kemudian maghrib gandengannya isya. Adapun subuh berdiri sendiri. Nggak boleh digabung ke zuhur, nggak boleh digabung ke isya. Ya. Dan juga sholat subuh nggak boleh diqashar. Cuma 2 rakaat diqashar. Pelit amat. Ya, jadi witir nantinya. Iya, jadi kalau digabungnya di waktu yang pertama namanya jamak takdim. Kalau digabung ke waktu yang kedua disebut jamak takhir. Ya. Ya, itu persyaratan dari jamak qashar. Kemudian syarat yang berapa udah? 1, 2, 3. Ketiga, udah keempat udah. Tadi kan pertama apa tadi? Yang pertama tujuannya bukan untuk maksiat. Yang kedua, jarak tempuhnya harus minimal 81 kilo. Yang ketiga, yang diqashar hanya sholat yang 4 rakaat. Kemudian yang keempat, tidak boleh makmum dengan mukimin. Jadi kita ini musafir namanya. Dalam istilah fikih itu ada musafir, ada mukimin. Musafir itu orang yang dalam perjalanan, mukimin itu orang yang di rumah, yang di kampungnya. Nah, orang musafir kita jamak qashar, nggak boleh kita makmum sama orang mukimin. Kita mampir, ya misalnya kita lagi ke Cirebon, kemudian di masjid di Cirebon sono kita berhenti, di sana lagi sholat maghrib,
kita jamak qashar, kita makmum sama mereka, nggak boleh, nggak nyambung. Kita mah diringkas, dia mah enggak. Bagaimana jadinya? Ya gitu. Jadi tidak boleh bermakmum sama mukimin. Ya itu syarat-syaratnya jamak qashar. Ayat Al-Qur'annya bunyinya wa idza darabatum fil ardi falaisa alaikum junahun an taksuru minas shalah. Kata dorobtum, kata doroba dalam Al-Quran itu banyak sekali arti. Kalau arti sering diartikan doroba itu memukul, ya, tapi bisa diartikan apabila kalian itu sedang mengadakan perjalanan fil ardi, di muka bumi, falaisa junahun, maka tidak mengapa kalian antaksuru minas shalah, mengkosor sholat, gitu ya. Adapun ayat berapa, surah apa, cari sendiri, pokoknya ada di Al-Quran dah. Ya, biar ada PR. Ya, itu yang berkisar masalah jamak dan qashar, dan nanti kita laksanakan bersama-sama. Di saat kita dalam perjalanan pergi kemana saja kita pergi, yang pertama, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Ya, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Dan kita dalam pepergian itu as-safaru qit'atun minal maut. Ada ungkapan orang bepergian itu bagian kecil dari kematian. Maksudnya apa? Orang dalam perjalanan itu mesti dia capek, mesti dia ada kecapean, ada masalah segala macam gitu. Nah, maka di saat-saat itu kita tidak boleh, jangan sekali-kali meninggalkan sholat. Ya kalau di perjalanan juga nggak boleh, ketika di rumah juga tidak boleh, karena tarikus sholah minal kabair. Meninggalkan sholat itu bagian daripada dosa besar. Bahkan meninggalkan sholat itu dosanya lebih besar daripada menzinai ibu kandung. Ini banyak orang itu beranggapan karena dia nggak membunuh, karena dia tidak mabuk, karena dia tidak mencuri, dia merasa nggak melakukan dosa besar. Padahal tiap hari nggak sholat, itu tiap hari melakukan dosa besar. Jadi dosa itu bisa karena melanggar perintah, bisa juga melanggar aturan. Meninggalkan perintah itu juga dosa, ya. Apalagi sholat 5 waktu. Insya Allah sholat kita semuanya terjaga. Amin. Amin ya robbal alamin.